Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Filsafah Justisia dengan NIM 11000124130 200. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B dengan dosen pengampu Bapak Kadek Cahya Susilawibawa, SHMHU. Pernahkah kalian semua membayangkan bagaimana satu piring makan siang bisa menjadi salah satu jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi jutaan anak Indonesia? Itulah esensi dari program makan bergizi gratis atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan MBG. Sebuah inisiatif besar dari pemerintah yang bertujuan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius. Salah satunya adalah stunting. Menurut survei status gizi Indonesia pada tahun 2022, prevalensi stunting masih di angka 21,6%. Dan meskipun ini sudah menurun, angka ini masih jauh dari target 14% di tahun 2024. Maka, MBG hadir sebagai jawaban. Program ini tidak sekedar membagikan makanan secara gratis. Ketika ditelaah lebih lanjut, program ini ternyata berpengaruh terhadap pembentukan generasi sehat, kuat, dan siap bersaing demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, program sebesar ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan di atas fondasi yang kokoh, yakni hukum administrasi negara. Disinilah kita melihat bagaimana MBG tidak hanya sebuah janji politik, tapi juga sebuah kebijakan yang didukung legitimasi hukum yang kuat. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum administrasi negara atau HAM berperan dalam memastikan bahwa semua tindakan pemerintah ialah sah, teratur, dan mengutamakan keadilan masyarakat. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan antara program makan siang yang sering terdengar dalam kampanye politik atau kebijakan sosial pemerintah dengan kajian hukum administrasi negara? Ternyata hubungan keduanya sangatlah erat. Mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama adalah fungsi normatif atau legitimasi. MBG tidak bisa berjalan tanpa dasar hukum yang jelas. Maka pemerintah menetapkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Presiden tentang Strategi Pangan dan Gizi, hingga Peraturan Presiden tentang Badan Gizi Nasional. Dengan adanya hukum ini, langkah pemerintah bukanlah hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Bayangkan, jika kebijakan ini tak punya dasar hukum, tentu saja bisa menimbulkan kekacauan, bukan? Disinilah hukum administrasi negara berfungsi sebagai pelindung hukum, memastikan semua berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, ialah fungsi instrumental. Hukum administrasi negara juga menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam program MBG, hukum berperan mengatur apa yang berhak menerima, bagaimana makanan didistribusikan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana anggaran itu dikelola. Semua dirancang agar program berjalan efisien, tepat sasaran, serta akuntabel. Program MBG juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik desa. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan publik yang baik juga bisa menggerakkan roda ekonomi lokal. Yang ketiga ialah fungsi jaminan atau perlindungan hukum. Setiap kebijakan tentu saja harus bisa diawasi. Hukum administrasi memberi ruang agar masyarakat dapat melapor jika terjadi penyimpangan. Misalnya saja, jika ada penyelewengan dana atau makanan tak layak konsumsi. Disinilah HAN menjadi saluran formal penyelesaian sengketa. Dengan fungsi ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam sebuah kebijakan. Mereka berhak menilai, mengawasi, bahkan mengkritisi, karena pada dasarnya kritik memang sangat penting, tetapi tentu dilakukan dalam koridor hukum dan demokrasi. Program makan bergizi gratis memang bukan tanpa tantangan. Anggaran yang besar bahkan bisa mencapai lebih dari 500 triliun rupiah menjadi persoalan tersendiri. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program MBG bukanlah mimpi. Ia adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dan hukum bukan sekedar kumpulan pasal-pasal di atas kertas. Hukum adalah jembatan yang membawa janji menjadi kenyataan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.